Hello selonjoran klub, welcome back. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Namun bagi yang mau lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Episode 9 ini diawali dengan seorang wanita yang berusaha melarikan diri dari kejaran zombie. Tiba-tiba saja muncul cahaya dari atas menyorot zombie itu dan membuat zombie itu terpotong menjadi beberapa bagian. Berlanjut pada waktu dini hari, terlihat tim Warren yang sedang melaju telah berada di daerah itu juga. Di perjalanan mereka sempat melihat zombie lain yang tubuhnya juga terpotong. Tanpa disadari tim Warren, dari kejauhan mereka seperti sedang diawasi sesuatu. Lalu tiba-tiba saja mobil mereka mogok dan terdengar suara aneh yang keluar dari radio mobil. Sesaat kemudian, tim Warren melihat cahaya terang melewati mereka lalu menyorot dan menghancurkan zombie yang berada di kejauhan. Melihat itu membuat tim Warren bingung dengan apa yang sudah terjadi. Namun tidak lama kemudian mobil mereka telah menyala kembali, lalu mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Ketika hari sudah terang, tim Warren telah sampai di daerah Roswell. Di situ mereka berhenti karena melihat puing-puing yang mereka kira itu adalah bekas pesawat jatuh. Lalu mereka mengeceknya untuk memastikan puing-puing itu. Tetapi setelah mendekat, ternyata puing-puing itu bukan dari bekas pesawat terbang pada umumnya. Tanpa tahu jawabannya, Warren mengajak tim untuk segera pergi. Tetapi tiba-tiba saja beberapa zombie muncul, lalu Warren dan Vasquez menembak zombie-zombie itu. Untuk sisanya sebelum mereka pergi, giliran Tenke yang beraksi. Sesaat kemudian, mereka telah sampai di sebuah tempat dengan hiasan pesawat berbentuk piringan di atasnya. Ketika mereka memasuki ruangan, terlihat seorang pria bernama Roy sudah berada di dalam. Roy adalah salah satu penghuni di tempat itu yang mempercayai adanya pesawat luar angkasa atau UFO. Para penghuni di situ menyebut diri mereka adalah Extronauts, yang dimana maksud dari Extronauts adalah manusia pertama yang akan menjelajahi dunia alien. Sesaat kemudian muncul pemimpin dari perkumpulan Extronauts bernama Bernadette, yang ternyata adalah wanita di awal cerita tadi. Di situ Bernadette mengatakan bahwa alien telah datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, tetapi para alien membutuhkan seseorang yang telah ditunggu selama ini agar rencananya terlaksana. Bernadette memberitahu bahwa orang yang dimaksud para alien adalah Murphy. Saat tim Warren sedang berbincang, seseorang bernama Dan Scully yang juga bagian dari perkumpulan Extronauts datang menghampiri tim Warren. Di situ Dan mengatakan bahwa dia tidak mempercayai adanya alien dan menganggap perkumpulan Extronauts adalah orang-orang bodoh karena mempercayai alien. Dan juga menyarankan sebaiknya tim Warren segera pergi dari tempat itu sebelum Bernadette membuat mereka terbunuh. Setelah Dan pergi, tim Warren ingin membahas perkataan Dan, tetapi tiba-tiba saja Bernadette muncul di antara mereka. Di situ Bernadette ingin mengantar mereka ke pangkalan angkatan udara Roswell, yang dipercayai Bernadette sebagai persinggahan UFO. Warren menyetujui Bernadette karena Warren hanya ingin memastikan apakah di tempat itu mereka bisa mendapatkan makanan. Pada akhirnya mereka berangkat ke pangkalan itu. Sesampainya di pangkalan, tim berpencar mencari alat komunikasi yang mungkin saja bisa dipakai untuk menghubungi Citizen. Warren dan Carver tetap di tempat itu bersama Bernadette. Sesaat kemudian tiba-tiba saja beberapa zombie muncul, sehingga mengharuskan Warren dan Carver untuk menghabisi zombie-zombie itu terlebih dahulu.
Setelah itu tim berkumpul kembali di gedung hanggar. Di situ Bernadette menceritakan tentang saat di mana dia ditolong oleh cahaya waktu itu. Bernadette berkata bahwa saat itu cahaya yang menolong dirinya seperti berbicara pada Bernadette, yang kemudian cahaya itu mengarahkan Bernadette ke pangkalan itu. Setelah bercerita, Bernadette mengajak Tim Warren ke sebuah ruangan kecil, yang dimana semua benda di tempat itu diberi magnet dan dikunci ke lantai. Bernadette juga memasang sabuk pengaman saat di tempat duduk. Ketika Doc menarik tombol minuman, tiba-tiba saja jendela ruangan tertutup yang kemudian ruangan meluncur ke bawah dengan cepat. Sesaat kemudian ruangan telah berhenti meluncur, dan ternyata ruangan itu adalah elevator untuk menuju ke pangkalan rahasia. Ketika mereka mulai memasuki pangkalan rahasia, terdengar suara aneh yang berasal dari dalam. Di situ Murphy seperti merasakan sesuatu yang tidak baik di dalam. Mendengar itu, Bernadette meyakini bahwa itu adalah suara alien yang selama ini dia percayai. Seketika Bernadette berlari menuju suara itu, lalu Tim Warren mengikuti Bernadette. Sesampainya di tempat sumber suara, mereka melihat sebuah makhluk berpakaian seperti alien dengan bertingkah aneh. Bernadette mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan menyakiti mereka, tetapi Murphy merasakan ada hal yang salah pada makhluk itu. Sesaat kemudian makhluk itu seperti ingin menyerang Tim, dan terpaksa Tim harus menembaki makhluk itu. Tetapi peluru Tim Warren tidak mempan karena ternyata yang dipakai makhluk itu adalah pakaian anti peluru. Akhirnya Tenke membidik kepala makhluk itu yang kemudian makhluk itu pun harus tewas. Saat Tim ingin mengeceknya, tiba-tiba saja makhluk itu meledak hingga menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Mungkin saja pakaian makhluk itu sudah dilengkapi dengan alat peledak otomatis, yang kemudian akan aktif jika pemakainya sudah benar-benar mati. Setelah itu tim berpindah ke tempat lainnya, dan menemukan layar hologram yang baru pertama kali mereka lihat. Secara perlahan Carver mempelajari benda itu dan berharap benda itu bisa digunakan untuk menghubungi Citizen. Selama Carver mempelajarinya, Warren meminta Doc dan Murphy untuk menemani Carver, sedangkan sisanya melanjutkan penelusuran tempat itu. Semakin lama Carver mengerti cara menggunakan benda itu. Lalu Carver menemukan data yang dipenuhi dengan rekaman Murphy selama perjalanan. Dari situ mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah diawasi. Zona? What's Zona? Sementara itu, tim yang sedang menelusuri pangkalan rahasia memasuki sebuah ruangan dan menemukan beberapa orang yang tewas di dalamnya. Di situ Tenke menemukan senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu mereka kembali melanjutkan penelusuran tanpa membawa senjata baru itu. Sesampainya di salah satu lorong, mereka kembali bertemu dengan makhluk yang sama dengan sebelumnya. Di situ lagi-lagi Bernadette melarang Tim Warren untuk membunuh makhluk itu. Lalu Bernadette mendekati makhluk itu dengan bermaksud ingin berinteraksi. Namun sesaat kemudian, muncul lagi makhluk yang sama dari belakang Tim Warren dan memaksa Tim untuk menembakinya. Di situ lagi-lagi Tenke berhasil membunuh makhluk itu. Setelah makhluk itu meledak, Bernadette dan makhluk yang satunya sudah tidak berada di situ. Lalu tim bergegas untuk mencari Bernadette, yang kemudian Tenke mengambil senjata berjenis baru, dan tanpa sengaja dia menembakkannya ke arah zombie. Setelah membunuh zombie, tim mendengar teriakan Bernadette. Lalu tim bergegas menuju ke sumber suara teriakan yang sepertinya berasal dari atas. Tim Warren terus berlari menaiki tangga yang dimana ternyata tangga itu adalah jalan keluar menuju hanggar sebelumnya. Di situ Warren, Tenke dan Vasquez melihat Bernadette yang berada di luar hanggar sedang tersorot oleh cahaya. Dengan perlahan mereka mendekati Bernadette yang kemudian disusul oleh Carver, Doc, dan Murphy. Ternyata cahaya itu berasal dari pesawat yang berbentuk piringan. Sesaat kemudian pesawat itu berpindah dan beralih menyorot Murphy. Cahaya itu seperti menghipnotis Murphy, sehingga membuat Murphy tidak memperhatikan sekitarnya.
Lalu Tenke mencoba menembak pesawat itu dengan senjata baru yang dia bawa. Tetapi daya tembakan terlalu kecil sehingga tidak berpengaruh kepada pesawat itu. Lalu pesawat itu membalas tembakan Tenke sehingga membuat senjata baru itu terlepas dari tangan Tenke. Melihat Murphy semakin terhipnotis, Warren bergegas mengambil senjata baru itu. Tanpa sengaja Warren telah mengaktifkan daya tembakan besar pada senjata itu. Lalu Warren menembakkannya ke pesawat sehingga membuat pesawat itu lepas kendali yang pada akhirnya jatuh dan meledak. Ketika tim mendekati tempat jatuhnya pesawat, terlihat pilot pesawat yang masih hidup dengan kondisi sekarat. Lalu Warren membuka penutup kepala pilot itu, dan ternyata pilot itu adalah Dan Scully. Di situ semuanya terbongkar. Dan mengatakan kepada Bernadette bahwa alien itu tidak ada. Yang sudah terjadi selama ini adalah ulah Dan. Dan melakukan itu semua agar Bernadette tidak dianggap pembohong. Karena orang-orang sudah terlanjur percaya bahwa Bernadette telah diselamatkan oleh alien. Dan juga menceritakan bahwa awalnya Dan bekerja di pangkalan itu, yang dimana pangkalan itu adalah tempat uji coba pilot zombie. Tetapi pada akhirnya semua orang di tempat itu mati dan berubah menjadi zombie kecuali Dan. Dan ingin menyelamatkan teknologi apapun yang sudah diuji di tempat itu, termasuk pesawat tanpa awak yang sudah mengawasi tim Warren selama ini, dan pesawat piringan yang rencananya akan diterbangkan menuju suatu tempat yang disebut zona. Tetapi di sini belum dijelaskan tentang apa itu zona dan seperti apakah tempat yang disebut zona itu. Dan hanya mengatakan bahwa zona adalah tempat yang indah. Tadinya Dan ingin membawa Bernadette ke tempat itu, tetapi Dan takut jika Bernadette tidak mau pergi tanpa yang lainnya. Setelah menceritakan semuanya, Dan akhirnya tewas dan berubah menjadi zombie. Lalu Bernadette mengistirahatkan Dan dengan tenang. Setelah semua kejadian itu, pada akhirnya tim Warren meninggalkan tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Di awal episode 10 ini, terlihat Vasquez dan Warren berkolaborasi untuk membunuh zombie. Setelah membunuh zombie, sepertinya mereka ingin bersenang-senang. Tetapi itu semua hanyalah mimpi Warren. Setelah terbangun, terlihat tim Warren yang sedang dalam perjalanan telah berada sekitar 100 mil dari utara Flagstaff yang akan menuju Grand Canyon. Sambil terus melaju, Carver dan Tenke berusaha menghubungi Citizen untuk menanyakan koordinat menuju California. Citizen belum menjawab panggilan Carver, karena Citizen harus menghadapi beberapa zombie terlebih dahulu. Setelah mengalahkan zombie-zombie itu, Citizen bergegas untuk menjawab panggilan Carver. Mendengar suara Citizen membuat tim merasa lega, yang kemudian tim kembali menanyakan koordinat menuju California. Tetapi ketika Citizen sedang mencari koordinat, Citizen melihat adanya ribuan zombie di arah yang akan dituju oleh tim Warren. Seketika Citizen meminta tim Warren untuk berbelok ke arah selatan menuju Meksiko agar terhindar dari sekumpulan zombie itu. Untuk memastikan perkataan Citizen, Warren memeriksa keadaan di depan menggunakan teropong. Dan benar saja apa yang dikatakan Citizen. Pada akhirnya tim Warren mengikuti perkataan Citizen untuk menuju ke arah selatan. Beberapa saat kemudian mobil tim Warren mengalami kerusakan. Lalu mereka memutuskan untuk menggunakan ATV. Tetapi hanya ada 2 ATV saja yang dimana masing-masing ATV hanya muat untuk 2 orang. Akhirnya hanya Warren, Vasquez, Murphy, dan Carver yang membawa ATV untuk mencari bantuan. Sedangkan Doc dan Tenke harus berjalan kaki. Sesaat kemudian, tim Warren yang menggunakan ATV menemukan sebuah gedung yang dijaga ketat oleh beberapa pria bersenjata. Para penjaga itu mengusir tim Warren agar tidak memasuki area mereka. Tetapi Warren mendekati salah satu penjaga dan memberitahu tentang adanya ribuan zombie yang mulai mendekat. Untuk meyakinkan para penjaga, Warren meminjamkan teropong agar penjaga itu melihat sendiri.
Setelah melihat menggunakan teropong itu, akhirnya si penjaga pun mengizinkan tim Warren untuk masuk. Setelah masuk, ternyata tempat itu adalah kasino. Di situ tim Warren menemui pemimpin kasino bernama Danny Firecloud yang terlihat seperti dari suku Indian. Warren memperingatkan Danny bahwa tempat itu tidak aman karena akan datang ribuan zombie. Tetapi Danny meyakinkan bahwa para zombie tidak akan bisa menembus tempat itu. Snake eyes. Beralih ke Doc dan Tenke, mereka telah menemukan sebuah tebing tinggi yang dimana tebing itu ternyata sudah memasuki daerah Grand Canyon. Dengan segera Doc dan Tenke memanjat tebing itu. Setelah mencapai puncak tebing, mereka melihat adanya pergerakan manusia. Namun tiba-tiba saja Doc tertangkap dan terikat. Seketika Tenke ingin menolong Doc, tetapi Tenke justru disetrum dari belakang hingga pingsan. Setelah itu dengan tangan terikat, Doc dan Tenke telah dibawa oleh sekelompok orang bersenjata ke sebuah camp yang dianggap sebagai tanah suku. Salah satu dari mereka bernama Gordon, yang dimana Gordon membenci orang berkulit putih karena menganggap orang berkulit putihlah penyebab adanya zombie. Gordon juga menuduh Tenke dan Doc telah sengaja memasuki tanah suku untuk menggiring para zombie datang ke tempat itu. Doc dan Tenke berusaha untuk menjelaskan, tetapi Gordon tidak mempercayai perkataan Doc dan Tenke. Ketika Gordon terus menghajar Tenke, tiba-tiba saja seorang wanita datang untuk menghentikan Gordon. Lalu wanita itu membawa Doc dan Tenke untuk diobati. Wanita itu dipanggil Dereko. Sambil mengobati Tenke, Dereko memberitahu bahwa Gordon adalah adiknya. Dereko dan Gordon adalah anak dari kepala suku bernama Danny Firecloud, yang dimana ternyata adalah pemimpin kasino yang ditemui tim Warren tadi. Namun ibu Dereko dan Gordon sudah meninggal. Setelah terjadinya wabah zombie, sebagian dari suku itu mengikuti kepala suku ke kasino, sedangkan sisanya mengikuti Dereko dan Gordon menetap di tempat itu untuk melindungi tanah suku mereka. You always stare so much. Only when I'm really interested. Setelah Doc dan Tenke selesai diobati, Gordon dan pasukannya kembali datang untuk mengusir mereka. Ketika sudah menjauh dari camp, Doc dan Tenke dilepaskan lalu disuruh pergi begitu saja. Tetapi ternyata Gordon telah menjebak mereka sehingga Doc harus terperangkap oleh jaring. Sedangkan kaki Tenke terjerat oleh tali yang membuat Tenke harus tergantung terbalik. Look, you and I both know what happens if I... Setelah itu Gordon dan pasukannya pergi meninggalkan Doc dan Tenke. Sesaat Gordon dan pasukannya pergi, tiba-tiba saja zombie muncul ingin menyerang Doc dan Tenke. Tetapi Dereko datang menyelamatkan mereka. Setelah melepaskan Doc dan Tenke, dengan menunggangi kuda Dereko mengajak mereka berangkat ke kasino untuk menemui ayahnya. Sementara itu di kasino, terlihat Carver dan salah satu penghuni kasino sedang berusaha mengirim sinyal ke Citizen dengan menggunakan alat seadanya untuk sementara. Setelah mencoba ternyata sinyal mereka telah terbaca oleh Citizen. Lalu Citizen menggunakan kode Morse untuk memberikan koordinat kepada Carver. Does this mean anything to you? Dude, you just help. Setelah memberi koordinat kepada Carver, Citizen memutuskan keluar dari ruang operator untuk membunuh zombie yang tersisa. Sesampainya di luar, Citizen bertemu dengan zombie itu. Citizen terus berusaha meloloskan diri dari kejaran zombie dengan membawa sebuah tas peralatan senjata, yang dimana tas itu berisi sebuah rudal anti-tank AT-4. Sambil bersembunyi, Citizen mencoba menghubungi tim Warren, dan untung saja Carver sudah berhasil memodifikasi alat yang tadi sehingga mereka kembali terhubung. Di situ Citizen meminta bantuan untuk diajari cara menggunakan rudal itu. Mendengar itu, Warren segera mengambil alat komunikasi dari Carver untuk menuntun Citizen menggunakannya. Setelah mengikuti arahan Warren, Citizen telah bersiap untuk menembakkan rudal itu, tetapi rudal tidak aktif karena ternyata baterainya dingin. Lalu Warren memerintahkan Citizen untuk menghangatkan baterai itu. Citizen yang kebingungan segera memasukkan baterai itu ke dalam celananya agar baterai menjadi hangat. Citizen Z. Citizen Z. Sementara itu di luar kasino,
Tim Doc yang baru saja tiba telah bertemu dengan Danny. Setelah berbincang sebentar dengan Dereko, akhirnya Danny pun segera mengajak mereka untuk memasuki kasino. Dad, you should listen. Sesampainya di dalam, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan anggota tim Warren yang lainnya. Berkumpulnya mereka kembali membuat tim Warren menjadi lega. Kembali ke Citizen. Di situ Citizen telah berhasil menghangatkan baterai rudal. Setelah itu Citizen membidik zombie itu tepat di bagian perut sehingga zombie itu pun terbakar. Lalu Citizen memberitahu tim bahwa dia berhasil membunuh zombie itu. Mendengar hal itu, suasana di ruangan yang tadinya tegang telah berubah menjadi gembira. Got that right. Tetapi suasana kembali tegang saat Murphy berdiri dan mengatakan bahwa Murphy telah merasakan para zombie sudah semakin dekat. Dan benar saja di layar mulai terlihat zombie-zombie itu mulai mendekat. Hey, guys. Sesaat kemudian mereka telah berada di luar kasino bersiap-siap untuk pergi. Tetapi di sana Danny mengatakan akan tetap bertahan di kasino seorang diri karena tempat itu telah dia bangun bersama istrinya. Hal itu membuat Dereko bersedih, namun dia juga harus bergegas meninggalkan kasino itu. Danny menyuruh Dereko dan yang lainnya untuk segera meninggalkan kasino tanpa dirinya. Beberapa saat kemudian mereka pun berangkat menuju tebing suci. Namun di tengah perjalanan mereka kembali berhenti dan melihat kasino akhirnya runtuh karena serangan zombie. Sesampainya di tebing, Dereko segera menemui Gordon lalu menceritakan apa yang telah terjadi pada ayahnya dan juga kasino. Mendengar itu membuat Gordon sangat bersedih, yang kemudian pada akhirnya Gordon meminta maaf kepada Tenke dan Doc karena telah berburuk sangka sebelumnya. All is forgiven. Sorry. Tetapi sesaat kemudian, tiba-tiba saja muncul beberapa zombie yang kemudian berhasil dibunuh oleh tim. Murphy memperingatkan bahwa itu adalah zombie kloter pertama yang tercepat, dan tidak lama lagi gerombolan zombie akan segera sampai. Lalu Doc melihat ukiran gambar suku di batu, yang akhirnya Doc mempunyai rencana untuk menghadapi para zombie itu. Setelah itu tim menjalankan rencana Doc. Mereka memblokir jalan ke tanah suku dengan api yang mereka kobarkan di tanah. Tidak lama kemudian para zombie itu pun datang. Namun seketika Murphy merasa tidak tega dan ingin menyelamatkan para zombie itu. Murphy berusaha melarang para zombie agar tidak melewati api. Tetapi tiba-tiba saja para zombie berbelok yang kemudian zombie-zombie itu terjun ke bawah tebing secara bersamaan. Setelah kejadian itu selesai, akhirnya tim Warren berpamitan karena harus segera melanjutkan perjalanan. See you sometime. I will. Definitely. Remember your trip. That's awesome. Sebagai penutup di episode 10 ini, sebelum berangkat terlihat Murphy sangat bersedih setelah melihat banyaknya zombie yang harus mati. Namun Warren meyakinkan bahwa Murphy adalah manusia dan bukan zombie. Tim Warren lah yang telah berusaha menjaga Murphy selama ini. Mendengar itu, Murphy pun meneteskan air matanya. Oke sob, itulah episode ke-9 dan ke-10 dari film Z Nation Season 2. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!